Mana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai Zoom pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran ya, yang dari materi kemarin, lanjutan dari materi kemarin ya, yaitu tentang mengetik, cara mengetik. Cara mengetik ini gunanya cara mengetik ini nanti kita bisa dipakai di dalam dalam prakerin juga bisa ya, karena nanti untuk pengembangan juga untuk penyelesaian tugas-tugas kalian juga. Materi kemarin masih ada yang ingat tentang otomatisasi tata kelola perkantoran dan juga tentang teknologi perkantoran? Ada yang masih ingat? Ini ya, untuk absen hari ini tolong semuanya absen di Google Classroom ya. Teknologi perkantoran dan teknologi perkantoran dapat diartikan sebagai teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengelola, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien. Juga IPK-nya cepat dan tepat, teknik pengetikan menggunakan 10 jari, dan penempatan jari tangan pada papan ketik atau keyboard dengan penuh rasa ingin tahu, tepat, santun, dan percaya diri. Orang mengetik, ya mengetik, betul mengetik. Tapi mengetiknya menggunakan 11 jari. 11 jari. Idealnya menggunakan 10 jari. Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Jangan malu-malu ya, silakan ini ya apa? Itu posisi duduknya salah. Oh iya, betul, posisi duduknya ya. Kayaknya komputer berasal dari bahasa Latin yang artinya komputer ya. Berarti menghitung. Definisi etimologi komputer menurut Amateur, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Yang pertama adalah input device, proses device, dan output device. Apa itu kursor? Posisi pada monitor komputer atau peranti tampilan lain yang akan merespon masuk. Kelingkingnya ada di A, S, D, F ya. Dan jari untuk ibu jari ini selalu menunjuk ke tombol spasi. Ibu jari ini selalu ada di baris kelima, ALT kiri, dan spasi. Seperti ini ya. Ini adalah kemudian tutorial kita enter tentang atau klik yang ini ya. Untuk typing master ya. Yes. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, welcome ya. Kemudian teman-teman pilih di sini mau review, mau studying atau game dan sebagainya. Ada A, S, D, F ya. Kemudian ini spasi J, K, L, titik koma atau titik 2. Nah, untuk yang A ini punya bagian adalah kelingking ya. Terus ini jari manis yang S, terus yang jari tengah itu D, terus yang telunjuk itu F. Nanti kalau spasi yang punya bagian adalah ibu jari, mau pakai yang kiri atau yang kanan ada masalah ya. Terus yang ini yang J ini telunjuk ke bagian kanan, terus K ini jari tengah kanan, terus yang L ini jari manis, kemudian kelingking yang ini. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan posisikan tangannya mengikuti gambar ini ya. A, S, D, F, J, K, L, titik 2 itu rumusnya ya. Jadi nanti oke, nanti kalau sudah habis waktunya kita masuk ke sesi yang berikutnya. Nah, komplit ya. Sekarang kita coba next. Oke, nah sekarang gabungan dari
huruf yang tadi. Kalau tadi kan A, S, D, F, sekarang kita putar dia. Tapi usahakan tangannya tidak boleh lepas dari keyboard yang tadi, teman-teman ya. A, S, D, F, J, K, L, titik koma. Itu ya, teman-teman. Sekarang kita coba putar. Pertama yang memegang adalah yang ini, ya. S, A, S, A, spasi. Itu ya. Lihat di atas teman-temannya yang ini ya. Ini yang dilihat ya. Berarti kalau dia warna hijau, berarti itu yang aktif. Tuh, teman-teman ya. Tuh, sekarang perputarannya lagi. Ingat fokus teman-teman ya. Ada kasus ya, kasusnya ini seperti gambar tadi ya, kasih mengetiknya. Sebagai seorang staf dalam dunia perkantoran, terutama bagian administrasi, sudah sewajarnya mampu untuk menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang didominasi dengan mengetik dokumen, sehingga menjadi kewajiban untuk memiliki kemampuan mengetik dengan cepat, tepat, dan atau biasa disebut dengan mengetik sepuluh jari. Pada gambar di atas, ya, terlihat staf kantor masih sedang mengetik, ya, terbukti dengan peletakan jarinya masih kurang ya. Namun tidak semua staf administrasi memiliki keahlian tersebut, sehingga ada beberapa hal yang harus dipecahkan dengan seksama. Nah, yang pertama, silakan dianalisa mengapa seorang memiliki kendala dalam mengetik 10 jari. Yang kedua, bagaimana cara agar mampu mengetik 10 jari dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan seseorang agar terbiasa untuk mengetik 10 jari. Nah, dari hal ini tolong kalian membentuk kelompok ya. Tuh. Dan ini kelompoknya silakan untuk kelompok, dan untuk kelompoknya nanti apakah Bapak yang bentuk atau kalian bentuk sendiri? Atau sudah kalian konfirmasi, apa kalian sudah mengkonfirmasi pada teman-temannya untuk kelompok-kelompoknya siapa saja, sudah ya? Apakah sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, bila sudah, silakan untuk ini ya, dikerjakan waktunya. Aku beri waktu berapa menit? 10 menit cukup kan? Cukup untuk 10 menit? Cukup ya? Ya, Pak, cukup. Cukup, Pak. Berdiskusi ya. Diskusi masing-masing. Waktu dan tempat Bapak silakan. Oh, untuk kelompok 2 sudah siap kayaknya. Kelompoknya Fatimatus, Imelda, Tasya, Yulista, Afrianti, dan Dela Amelia. Ya, Pak, sudah. Ya, silakan dipresentasikan. A, cari manis huruf S, cari tengah huruf D, cari turun huruf. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mengatasi kelelahan pada tangan saat mengetik 10 jari? Suaranya kayaknya kurang masuk. Untuk Fatimatus. Bisa diulang lagi Fatimatus? Pak, saya yang akan mengulang, Pak. Oh ya, ya Mem, silakan. 1. Posisikan pergelangan tangan dengan lurus. 2. Lakukan peregangan setiap 1 atau 2 jam sekali. Lakukan peregangan tubuh, jari, dan tangan. Bagaimana Biain? Bagus Pak untuk jawabannya, terima kasih untuk jawabannya. Kelompok 1 ya, Izatun, Ferawati, Puput, Putria, Dianti, Iin, Citra, dan Aprilia. Dengan keterampilan mengetik 10 jari. Dengan cara mengetik 10 jari, kamu bisa menggunakan keyboard komputer secara efisien. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan Del. Aplikasi apa yang biasanya digunakan untuk belajar mengetik 10 jari? Aplikasi yang sering dipakai yaitu UltraKey, di mana UltraKey merupakan aplikasi belajar mengetik 10 jari yang populer. Bahkan di versi terbarunya, kinerja aplikasi ini semakin baik untuk memudahkan belajar mengetik. Aplikasi ini bisa digunakan untuk semua kalangan, baik pekerja ataupun pelajar seperti kita.
Sekian untuk pertanyaannya. Jawabannya. Oke, ya. Dan juga ada lagi aplikasi yang sering digunakan yaitu dengan Typing Master ya, Typing Master 10, Itu Typing mati. Master Pro. Enggak. Bagaimana Dela? Apakah jawabannya sudah puas dengan jawabannya Sudah baik, dari Pak. kelompok? Oke. Selanjutnya kelompok selanjutnya silakan. Oke, Susan ya, silakan Susan. Ya, si Susan silakan ya. Silakan kelompoknya Susan yaitu siapa? Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 Arum ya. Itu namanya Susan itu. Kelompoknya ya, silakan kelompok 3 Amelia Inggar Safitri, Anissa Adelia, Arum Aisyah Ardiani, Desi Ayu Winarsi, dan yang terakhir Nadila Putri Safira. Ya, silakan. Kenapa ada masalah? Tampilkan aja dulu atau dikirim lewat WA Bapak, nanti Bapak yang tampilkan. Berada di huruf A, I, dan Z. Angka 1, tombol Shift, Tab, dan Caps Lock. Ya, kelompok 4. Oke, ayo. Alicia Rahma, Daniati. Berdasarkan hasil analisa, mengapa seseorang memiliki kendala pengetikan sulit? Bagus sekali tampilan kalian semua. Refleksi hari ini, ya, refleksi hari ini adalah pelajaran apa yang telah kita dapatkan tentang topik pengetikan pagi. Mengetik dengan 10 jari, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Ya, silakan Iza. Jadi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini itu materinya mengetik 10 jari. Artinya papan tombol jari atau papan tombol. Ada beberapa jenis keyboard antara lain Pembelajaran yang pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang tata cara penggunaan Microsoft Excel ya. Dan anak-anakku semua yang lain ya yang masih belum bertanya silakan ya untuk aktif bertanya, tidak apa-apa gitu ya. Oke. Dimohon untuk ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga Zoom pada pagi hari ini memberikan manfaat dan dilancarkan untuk belajarnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Bila fiqh wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.